teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Secara logika memang benar apa yang kemudian Jenderal sampaikan, meskipun ada logika publik juga yang kemudian berpikir bahwa mereka yang tersingkirkan ini adalah orang-orang yang memegang kasus besar. Contoh Harun Masiku, contoh kasus Benur, contoh kasus Bansos, contoh kasus orang yang pernah melaporkan etik Anda. Bagaimana Anda menjawab ini? Bahwa orang-orang yang tersingkirkan meskipun jumlahnya sedikit, hanya kurang dari 6%, tapi mereka memegang kasus-kasus kakap, kasus besar di KPK. Apakah sebuah kebetulan? Bisa kita bayangkan. Apakah mampu kita membuat suatu list terhadap 1.274 orang yang memenuhi syarat? Atau 75 orang yang tidak memenuhi syarat? Jadi saya ingin pastikan bahwa tidak pernah ada keterlibatan pimpinan KPK, pejabat struktural KPK terhadap kelulusan dikaitkan dengan tes wawasan kebangsaan. Kalau saya tanyakan lebih dalam lagi, benarkah orang-orang yang tidak lulus yang memegang kasus-kasus besar tadi kerap berseberangan dengan Anda? Saya tidak bisa mengatakan itu, karena saya tidak pernah berseberangan sama orang. Termasuk orang-orang yang tidak lulus yang kemudian mereka mengatakan saya tidak ingin kerap mengatakan berseberangan itu dengan Anda. Kenapa? Mereka mengatakan itu kepada silakan Anda. saja, punya pendapat itu kan boleh berbeda kan. Alam demokrasi. Tetap yang pasti saya tidak pernah berseberangan siapapun. Dan saya tidak pernah menandai seseorang. Saya juga tidak pernah dendam sama orang. Karena dalam prinsip saya harus lebih dekat dengan teman saya, tetapi harus lebih dekat dengan musuh-musuh saya. Dan saya tidak punya musuh. Saya juga mewawancarai, Jenderal, bahwa ada salah satu kasus, saya sebutkan saja salah satu penyidiknya yang kemudian juga gagal, yaitu kasus Harun Masiku. Saya mewawancarai penyidiknya Ronald Paul, yang menyatakan bahwa untuk membuat surat izin penggeledahan dan pemeriksaan, sulit sekali sekarang. Dulu 3 hari selesai, sekarang butuh setahun untuk kasus Harun Masiku. Apa yang terjadi sesungguhnya? Saya tidak ingin mengatakan ada kasus per kasus, tetapi yang pasti adalah mekanisme bekerja KPK sampai hari ini tidak ada yang berubah. Walaupun undang-undang berubah, Undang-Undang 30 2002 menjadi Undang-Undang 19 2019, tidak ada peran kewenangan yang berkurang. Jadi saya yakinkan tidak mungkin kalau surat izin penggeledahan itu sampai bertahun-tahun. Kenapa? Undang-Undang 19 2019 izin penggeledahan, izin penyitaan, izin penyadapan. Semula di dalam undang-undang itu diatur dalam pasal 37 huruf B besar kewenangan Dewan Pengawas. Dan saya pastikan Dewan Pengawas tidak pernah menghambat perizinan. Meskipun bukan Dewan Pengawas, tapi kemudian atasan-atasan yang berada di bawah jenderal, berada di bawah ketua KPK yang kemudian menunda-nunda. Apakah itu mungkin? Saya pastikan saya pernah menjadi deputi penindakan. Tidak pernah menghambat. Itu satu. Kedua, terkait dengan permohonan perizinan, penyitaan, penggeledahan, itu sepenuhnya dilaksanakan secara taktis dan teknis oleh Kedeputian Penindakan. Jadi sangat jauh kalau dianggap bahwa penggeledahan, penyitaan itu izin kepada pimpinan KPK. Tidak ada, itu perlu diuruskan. Dan kemudian saya juga tanyakan bahwa apa yang terjadi di era kepemimpinan Anda, Pak Firly Bahuri, Komisaris Jenderal Polisi, 2 hal. Tingkat kepercayaan publik turun mulai tahun 2020 lalu dibandingkan tahun sebelumnya, 2018, 2019, dan sebelumnya. Lalu juga jumlah OTT, operasi tangkap tangan, turun. Bagaimana Anda menjawab ini? Sebagaimana diamanatkan undang-undang bahwa pemberantasan korupsi itu adalah serangkaian tindakan pencegahan dan pemberantasan melalui koordinasi, supervisi, monitoring, penyidikan penuntutan yang melibatkan peran serta masyarakat sesuai dengan undang-undang. Maknanya apa? Pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dengan berapa banyak orang ditangkap, tetapi yang pasti adalah seberapa banyak masyarakat sadar supaya mereka tidak ingin melakukan korupsi. Yang kedua adalah terkait dengan proses pencegahan. Proses pencegahan dilakukan oleh KPK sebagaimana undang-undang disebutkan bahwa tugas pokok KPK di dalam pasal 6 huruf A Undang-Undang 19 2019 disebutkan melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi. Kalau kita mampu melakukan pencegahan, maka tidak ada terjadi korupsi dan pasti tidak ada kerugian negara. Yang terakhir adalah memang kita tetap berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan cara tindakan tegas, yaitu dengan cara penegakan hukum. Tetapi dalam penegakan hukum ini tidak hanya diukur berapa banyak orang ditangkap, tetapi yang paling penting adalah berapa banyak aset atau
kekayaan negara bisa dikembalikan. Saya harus tanyakan juga bagaimana kemudian KPK, kalau yang dulu menjaga jarak dengan kekuasaan, partai politik, bagaimana dengan KPK sekarang? Sekarang saya tanya, bagaimana Mas Aiman bisa mencegah kalau tidak pernah ketemu orang, tidak pernah melihat sistemnya, tidak pernah melakukan kajian, tidak pernah mendengar daerah mana rawan korupsi, daerah mana yang harus dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tapi ketika kemudian ada kasus di orang tersebut, apakah kemudian boleh bertemu? Begini, terkait dengan pencegahan, itu boleh apa saja dilakukan dalam rangka perbaikan sistem. Tetapi seketika ada tindak pidana korupsinya, tetap dilakukan penindakan secara tegas. Misalnya ini, saya dekat dengan Pak Aiman. Dalam rangka pencegahan, kita lakukan kajian. Dan kita lakukan kasus misalnya. Tahu-tahu ternyata Mas Aiman sebagai pelaku tersangka korupsi, saya tangkap. Dan kita bawa ke peradilan. Kenapa ini penting? Karena dalam teori hukum, setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka harus segera mendapat pemeriksaan cepat dan harus segera juga dibawa ke peradilan. Karena prinsip adalah the sunrise and the sunset principle. Tidak boleh diambang-ambangkan. Apa yang ada di benak Jenderal terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kontroversial di TWK? Misalnya suruh memilih Pancasila atau Al-Quran. Orang Cina sama saja. Orang Jepang kejam. Atau yang terkait dengan kapan nikah dan lain sebagainya. Saya tidak ingin mengomentari materi pertanyaan di dalam TWK. Tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pernah ditemukan oleh siapapun yang mengikuti tes wawasan kebangsaan. Termasuk Jenderal seperti itu? Termasuk saya. Sekarang bagaimana sikap ada pilihan kita antara Pancasila dan Al-Quran karena kedua tidak. Sekarang bagaimana sikap kita melihat pernyataan? Seperti tadi ada pernyataan. Misalnya, negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila, ada gerakan atau siapa yang ingin mengubah Pancasila. Bagaimana sikap Anda? Anda tinggal memilih. Apakah Anda sangat setuju? Setuju, netral, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Semuanya kembali kepada sikap perilaku kita melihat pernyataan. Begitu juga pertanyaan. Tentu saya tidak ingin masuk dengan tata cara mereka melakukan wawancara. Misal tadi disebutkan, apakah Anda bisa memilih agama atau memilih Pancasila? Sesungguhnya banyak cara untuk menyikapi pertanyaan tersebut. Jawabannya kira-kira apa? Tergantung kepada kita. Saya tidak ingin menyatakan itu karena saya bukan tes. Yang pasti adalah jawaban itu pernah saya jawab dan saya lulus gitu. Oke. Jawabannya apa kalau Jenderal? Jawabannya apa kalau tanyakan seperti itu? Begini, Pancasila itu adalah sarifati yang diambil, digali dari budaya bangsa Indonesia. Dan kita meyakini bahwa sila pertama itu ketuhanan Maha Esa. Artinya seluruh bangsa Indonesia mengakui ada ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu ada dalam agama. Agama pun apa dia, pasti yakin dengan adanya ketuhanan yang Maha Esa. Artinya tidak bisa dipisahkan. Artinya apa yang ada dalam Pancasila merupakan juga segaris tegak lurus dengan agama. Meskipun asesornya meminta untuk memilih salah satu di antara keduanya. Saya tidak tahu apakah boleh memilih atau tidak. Kalau Jenderal disuruh memilih? Kebetulan saya tidak ditanya. Baik, terakhir Jenderal. Jenderal ini dihantam kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Tapi masih tetap bertahan. Apa sih yang Jenderal cari? Nah, sebagaimana saya sampaikan bahwa tidak ada sesuatu itu yang terjadi tanpa kehendak Tuhan. Tidak ada sesuatu terjadi tanpa kehendak Allah SWT. Karena kita sebagai umat beragama yakin bahwa kekuasaan itu pasti akan diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Begitu juga, seketika ada seseorang yang tidak dikehendaki oleh Sang Pencipta, pastilah juga akan diambil. Karena itu, kalau kita punya komitmen untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan tataran dan keyakinan kita, sesuai dengan ketentuan undang, jangan pernah ragu. Karena sesungguhnya, kalau kita ingin mendapatkan fokus, ingin mencapai tujuan, maka kita jangan pernah berpikir dan terganggu dengan suara gemerincing. Tetap fokus kepada tujuan. Tujuan KPK adalah melakukan pemberantasan korupsi supaya bisa berhasil guna dan berguna. Mimpi kita, mimpi saya, Indonesia suatu saat NKRI bebas dari korupsi. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bebas korupsi. Terima kasih Komisaris Jenderal Polisi Firly Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi telah diwawancari program. Terima kasih Jenderal. Terima kasih Mas Iman.
Ini ada pertanyaan, apa kaitannya tes dengan pelanggaran HAM? Gimana ada pelanggaran HAM di tes? Karena bayangkan begini, kalau nanti CPNS ada yang gagal, kalau nanti siswa sekolah ada yang gagal ujian, lapor ke Komnas HAM semua repot. Saya akan melisiknya eksklusif